Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Arifin, kelas TIA. Di sini saya akan mereview dari tugas etika profesi, yaitu tentang organisasi dan kode etik profesi. Di sini tujuan dari profesi itu sendiri yaitu untuk memenuhi tanggung jawab dengan disikapi rasa profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidangnya untuk mencapai atau memenuhi tingkat kinerja yang tinggi juga. Di sini terdapat 4 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu yang pertama kredibilitas. Dan kredibilitas itu adalah kualitas, kapasitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Contohnya seperti seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya harus dapat dipercayakan atau atasannya. Jika dia diberi kepercayaan oleh atasannya, maka jabatan dia akan dinaikkan. Yang kedua adalah profesionalisme. Di sini sifat-sifat sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada profesionalisme itu sendiri, yaitu dilakukan oleh seorang yang profesional, seperti kita berbicara dengan orang lain, sikap kita terhadap orang lain, dan hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kualitas jasa, adalah adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi, seperti contohnya dalam melakukan suatu usaha atau bisnis yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas baik. Yang keempat yaitu kepercayaan. Eh, kepercayaan itu sendiri adalah memakai jasa atau harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa. Contohnya, dalam menjalankan profesi kita itu harus memiliki kepercayaan kepada semua orang. Organisasi profesi itu organisasi di mana anggota-anggota itu merupakan praktisi yang menentukan diri mereka sebagai profesi dan bekerja sama untuk melakukan fungsi sosial yang tidak bisa mereka lakukan sebagai individu. Nah, di sini ciri-ciri apa saja yang terdapat pada organisasi profesi? Yang pertama yaitu suatu profesi memiliki suatu organisasi di mana dalam organisasi ini terdapat anggota-anggota yang memang memiliki profesi yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu suatu organisasi pasti memiliki tujuan. Yang selanjutnya yaitu untuk mencapai tujuan tersebut, maka anggota pada organisasi ini mampu bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang disepakati pada organisasi tersebut. Adapun di sini fungsi-fungsi pokok dari organisasi profesi yang pertama yaitu mengatur keanggotaan organisasi, seperti misalnya ada struktur organisasi. Ketika anggota ini terstruktur, maka akan mempermudah mencapai tujuan organisasi tersebut. Yaitu yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus mempengaruhi yang kedua yaitu membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Jadi anggota yang terdapat pada organisasi itu harus mengikuti tren yang berkembang di masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang ketiga yaitu menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Apabila suatu organisasi memiliki sertifikasi, maka itu akan diakui secara nasional maupun internasional. Yang keempat yaitu membuat kebijakan etika profesi yang diikuti semua anggotanya. Pada organisasi profesi ini wajib untuk menentukan kebijakan yang harus ditaati, dan apabila anggota menyalahi aturan yang ada akan dikenai sebuah sanksi. Adapun contoh organisasi profesi salah satunya yakni EPKII atau yang disebut dengan Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Jadi karena EPKII ini merupakan suatu organisasi, maka pastinya EPKII ini mempunyai tujuan dan melakukan fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kode etik profesi adalah tingkah laku, perilaku, perbuatan kita dalam menjalankan tugas kehidupan hari-hari. Prinsip dasar dari etika profesi ini adalah yang pertama prinsip tanggung jawab, yang kedua prinsip kepentingan publik, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip integritas, dan yang kelima yaitu prinsip objektivitas, dan yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.